dan keyakinan kelas. Kira-kira keduanya ini sama atau beda? Beda. Ada yang bisa menyebutkan perbedaannya apa? Betul ya. Jadi ada yang menyebutkan peraturan itu yang kita lakukan atau yang harus kita patuhi ya, seperti itu. Kemudian kalau keyakinan apa yang kita yakini. Di sini ada yang bisa menyebutkan contoh dari peraturan kelas itu seperti apa? Oke, ada yang menyebutkan dilarang merokok dalam kelas. Kemudian Ika. ada yang bisa menyebutkan contoh yang lain dari peraturan kelas. Oke, dilarang bicara ketika guru menerangkan. Ketika guru menjelaskan, ya. Kemudian ada lagi Dilarang makan ketika jam pelajaran. dilarang makan ketika jam pelajaran. Terus dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, ini adalah beberapa contoh dari peraturan kelas ya. Nah, sekarang saya akan menuliskan bagaimana keyakinan kelas itu. Jadi keyakinan kelas itu misalnya seperti ini. Hormatilah gurumu dan temanmu. Kemudian ada lagi, berjalanlah di koridor sekolah. Nah, dari beberapa kalimat ini ada yang bisa membedakan bagaimana peraturan kelas itu, bagaimana keyakinan kelas itu. Perbedaan paling mendasar dari keyakinan dan peraturan kelas, keyakinan kelas itu dibuat atas kesepakatan bersama ya. Jadi dibuat atas kesepakatan bersama. Nah, kalau peraturan itu kan yang membuat guru atau sekolah ya kan, kalian yang melakukan atau melaksanakan. Tetapi kalau keyakinan kelas itu kita buat bersama-sama. Jadi sampean juga menyumbangkan pendapat atau memberikan pendapat, saya juga memberikan pendapat, nanti akan kita sepakati bersama satu kelas seperti itu ya. Kemudian di dalam keyakinan kelas itu tidak boleh ada kalimat negatif, tidak boleh menggunakan kalimat negatif. Nah, misalkan kalimat negatif itu seperti ini tadi, dilarang berbicara, dilarang merokok, dilarang membuang sampah, dilarang itu kan kalimat negatif. Bandingkan dengan keyakinan kelas, ada nggak kalimat negatif di sini? Tidak ada. Jadi kalimatnya itu tidak boleh ada kata-kata dilarang atau tidak seperti itu ya. Jadi harus menggunakan kalimat yang positif atau istilah lainnya kalimat universal. Sampai sini kalian paham tentang keyakinan kelas? Hari ini kita praktik ya, membuat keyakinan kelas. Saya akan memberikan beberapa lembar kertas. Nanti kalian catat di sini apa yang ingin kalian adakan di kelas itu seperti apa. Kalian ingin kelas yang seperti apa ya. Nanti kita sepakati bersama ya, mana yang akan kita jadikan sebagai keyakinan kelas. Nah, ini saya beri ya, setiap anak satu lembar.
membantu teman yang sedang kesusahan dalam mengerjakan soal. Adalah kebersihan kelas. Saling menghargai. Itu dulu namanya saling menghargai. Nama panjang loh. Sekolah tepat waktu. Oke, nah, sekarang kalian kan sudah menempel masing-masing dari keyakinan kelas yang sudah kalian buat ya. Nah, di antara beberapa keyakinan kelas yang sudah kalian buat ini, mari kita sepakati bersama mana yang akan kita gunakan sebagai keyakinan kelas kita ya, secara umum ya. Coba di sini saya melihat ada kalimat mematuhi perintah dari guru. Kemudian ada yang menuliskan saling menolong sesama teman. Kemudian ada yang menuliskan saling peduli dan menghargai. Jagalah kebersihan kelas. Mengerjakan tugas tepat waktu. Kemudian ada yang menuliskan datang ke sekolah tepat waktu. Membantu teman yang sedang kesusahan dalam mengerjakan soal. Guru memberikan kebebasan muridnya untuk berkreasi. Kemudian ada yang menuliskan juga saling menghargai teman. Nah, di antara semua ini, mari kita buat keyakinan kelas secara umum ya. Jadi misalkan tadi ada yang menuliskan saling menghargai. Kemudian untuk jagalah kebersihan kelas. Bagaimana kalimat yang umum? Misalkan apa? Menjaga kebersihan. Itu ya, menjaga kebersihan kelas. Kemudian tadi ada yang menuliskan menjenguk teman yang sedang sakit ya. Nah, kalimat itu boleh diganti dengan apa? Saling peduli. Nah, saling peduli seperti ini ya. Kemudian mengerjakan tugas tepat waktu. Apa istilah lainnya? Bertanggung jawab. Apa? Saling apa? Harus apa? Menunjukkan kreativitas. Kemudian tadi ada menuliskan juga apa ya? Mematuhi perintah dari guru tadi ya. Tadi ini berkaitan dengan apa? Kemandirian. Oke. Nah, ini adalah keyakinan kelas yang akan kita sepakati
kalian tulis. Nah, nanti kalian kelompokkan di sini. Misalkan di sini ada hormat, bekerja, dan rasa diterima dan dihargai. Tampak seperti, tidak tampak seperti. Nah, itu juga sama ya, tampak seperti dan tidak tampak seperti. Misalkan saya beri contoh ya, di sini tadi ada yang menuliskan datang ke sekolah tepat waktu. Kemudian tidak tampak seperti apa maksudnya di sini. Jadi tidak tampak seperti sering terlambat. Nah, jadi kalau boleh dituliskan yang tidak tampak seperti itu ya yang tidak boleh dilakukan. Jadi sering terlambat kan tidak boleh dilakukan. Nah, yang tampak seperti itu yang harus dilakukan. Jadi misalkan datang ke sekolah tepat waktu. Nah, sekarang kalian menulis ini ya, melengkapi yang lain seperti yang saya contohkan. Silakan tadi dituliskan. Nah, tidak tampak seperti ya, boleh. Terima kasih Sabrina. Berikutnya ada yang menuliskan mengerjakan tugas tepat waktu. Ya, mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, di situ ya. Oke, betul. Mengerjakan kebebasan untuk berkreasi. Berarti tidak tampak sepertinya bagaimana? Tidak memberikan kebebasan. Oke, silakan. Memberikan kebebasan untuk berkreasi. Kebebasan untuk berkreasi. Berkreasi tadi ya. Tadi kalimatnya. Satunya yang tinta biru. Berarti apa? Ini adalah beberapa hal yang sudah kalian tuliskan ya untuk kesepakatan atau keyakinan kelas kita. Nah, dari sini ada yang ingin menambahkan dari keyakinan kelas yang sudah kita buat? Ada yang bisa memberikan kesimpulan tentang keyakinan kelas yang sudah kita buat? Secara bersama-sama kalian juga sudah memberikan ide ya antar teman, antar siswa ini. Nah, maka dari itu ini nanti
nanti harus kita lakukan atau kita laksanakan secara bersama-sama ya, dengan penuh kesadaran dan saling mengingatkan. Keyakinan kelas. Jujur saja, baru pertama kali ini saya mengerti istilah keyakinan kelas. Juga terlibat dalam pembuatan keyakinan kelas. Sekilas terlihat sama, tetapi jika diamati, jauh keyakinan kelas berbeda dengan peraturan kelas. Keyakinan kelas tidak bersifat memaksa karena dibuat dan dilaksanakan atas kesepakatan bersama. Beberapa keyakinan kelas yang sudah saya buat dengan teman-teman tentang menghormati orang lain dan rasa tanggung jawab. Semoga saya dan teman-teman bisa melaksanakan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Untuk Bu Nining, semoga sukses dan diberi kemudahan dalam melaksanakan pendidikan guru penggerak. Semangat Bu! Perkenalkan, nama saya Permadi Dimas Setiawan dari kelas 10. Di sini saya akan memberikan testimoni terkait keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah hal yang baru saya dengar. Saat pembuatan keyakinan kelas tersebut, saya dan teman-teman sangat antusias karena hasil dan keyakinan kelas nanti akan kita laksanakan bersama-sama. Keyakinan kelas dibuat dengan kalimat universal dan tidak boleh menggunakan kalimat negatif. Saya tadi menuliskan selalu mengumpulkan tugas tepat waktu. Kemudian melalui keyakinan kelas, kalimat tersebut diubah menjadi kedisiplinan atau tanggung jawab. Terima kasih Bu Nining untuk pengalaman dan ilmu baru yang saya dapatkan. Sukses untuk Bu Nining. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya kita semua dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Untuk yang kedua, salawat serta salam tetap tercurah atas junjungan Nabi Muhammad SAW, di mana yang membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman seperti sekarang. Kemudian untuk berikutnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru rekan sejawat yang menyempatkan untuk menghadiri kegiatan diseminasi saya. Kemudian di sini saya selaku moderator juga pemateri untuk kegiatan siang ini akan membacakan susunan acara pada kegiatan hari ini. Untuk yang pertama pembukaan, kemudian yang kedua sambutan kepala sekolah, kemudian yang ketiga penyampaian materi, kemudian yang keempat sesi tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Untuk yang pertama, untuk acara pembukaan, marilah sama-sama kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang kedua, sambutan kepala sekolah. Kepada Bapak David Yusuf Azwar Naufal, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukuranillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Yang kami hormati Bapak Ibu semua yang telah hadir bersama-sama di tempat yang mulia ini. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua atas kehadirannya. Yang kedua juga saya bangga dan juga mengucapkan terima kasih kepada Bu Nining karena sampai di modul 1.4 ini kemudian juga bisa memberikan pengibasan, memberikan diseminasinya. Mudah-mudahan nanti bisa ditindaklanjuti menjadi tambahan ilmu untuk Bapak Ibu guru semua yang ada di Semamda Mojosari ini. Kemudian saya berharap juga di semua program guru penggerak ini bisa dibagikan semua materinya, semua modulnya, tidak hanya modul 1.4 saja, tetapi semuanya bisa dibagikan untuk teman-teman yang belum ikut guru penggerak. Karena kemarin sekolah kita 3
calon guru penggerak, tetapi di akhir hanya lolos 1 guru penggerak. Mudah-mudahan di tahap selanjutnya bisa lolos semuanya, kemudian lebih banyak, dan juga mudah-mudahan juga bisa menjadi sekolah penggerak di Semamda ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak David Yusuf atas sambutannya. Menginjak acara yang berikutnya adalah penyampaian materi. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang budaya positif yang sudah saya dapatkan selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Ya. Jadi ini untuk materi diseminasi hari ini. Yang pertama pembukaan, kemudian kesepakatan forum, kemudian ada pengertian budaya positif, disiplin positif dan nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, posisi kontrol, serta yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, di sini saya mengutip dari filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu tujuan pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Untuk kesepakatan forum, nah di sini yang pertama hadir seutuhnya, kemudian aktif berdiskusi, menghargai perbedaan pendapat, bersuara jika setelah diizinkan berpendapat. Baik, untuk kegiatan yang pertama kita mulai dengan kegiatan cobalah buka. Jadi di sini ada 2 orang teman, yaitu Anda dan teman akan melakukan kegiatan cobalah buka. Misalkan Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda, kemudian coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas B atau rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Kemudian teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Nah, sekarang ini boleh saya minta ya 2 orang untuk mempraktekkan kegiatan ini. Boleh saya minta Pak Mufid dan Pak David untuk beradegan ini ya. Pak Mufid, ini apa isinya? Ini itu Pak David, sesuatu yang sangat berharga bagi saya. Makanya saya kepal kuat-kuat, tidak boleh terbuka dan diambil orang lain. Oh gitu. Berarti ini dijaga ya Pak Mufid? Iya. Itu kalau saya lihat saja boleh enggak? Tidak boleh Pak. Masa gitu Pak? Tidak boleh Pak. Gimana caranya biar saya bisa melihat saja, tidak meminta? Tidak tahu, tapi saya mempertahankan kepala ini jangan terbuka, kelihatan bahkan diambil orang lain. Tidak boleh sama sekali ya? Tidak boleh. Wah. Ya sudah, kalau nggak bisa ya tidak apa-apa. Ya. 3. Ya, terima kasih untuk Pak David dan Pak Mufid tadi sudah mempraktekkan bagaimana kegiatan cobalah buka ini. Nah, ini ada tindak lanjutnya. Nah, kira-kira di sini ada pertanyaan. Apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Tadi untuk Pak Mufid membuka kepalan apa mboten? Tidak membuka. Ya, tidak membuka. Ya, kalau boleh tahu alasannya mengapa, Pak? Karena ini adalah sesuatu yang sangat berharga bagi diri saya sendiri. Dan ini pun belum tentu berarti tidak ada orang lain, kan tidak saya buka. Ya, betul sekali. Jadi ini untuk yang mempunyai hak atau yang mempunyai kontrol untuk membuka atau tidak membuka kepalan tangan itu adalah individu masing-masing. Seperti itu ya, Pak. Nah, di sini saya ada perubahan paradigma.
siapa yang sesungguhnya memiliki kontrol. Jadi di sini ada tabel tentang stimulus respon dan teori kontrol. Nah, untuk yang pertama itu yang stimulus respon, kita akan mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi untuk teori kontrol tidak seperti itu, yaitu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia itu sendiri. Jadi kita tidak boleh memaksakan kehendak. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tetapi kalau di teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Baik itu yang dimaksud baik ataupun buruk, itu semua memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah, menurut teori kontrol itu hanya Anda sendiri yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Nah, menurut teori kontrol itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian di stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Kalau di teori kontrol, model berpikirnya sama-sama menang. Nah, berkaitan dengan disiplin positif. Nah, disiplin positif berasal dari bahasa Latin disiplin yang artinya belajar. Kemudian makna asal dari kata ini berkonotasi dari murid Socrates dan Plato. Nah, disiplin positif ini nanti bermuara pada disiplin diri, yaitu membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Nah, namun dalam budaya kita biasanya disiplin itu cenderung sebagai sesuatu yang dilakukan seorang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kalau kita disiplin itu dianggap patuh. Padahal kecenderungan umum itu biasanya menghubungkan kata disiplin juga dengan ketidaknyamanan. Jadi disiplin itu biasanya berarti tidak nyaman. Padahal bukan dengan apa yang kita hargai ataupun dengan pencapaian suatu tujuan yang mulia. Nah, berikutnya ada nilai kebajikan universal. Jadi nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Di sini untuk nilai kebajikan universal yang sudah diterapkan mungkin di beberapa sekolah, yaitu berkaitan dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini isinya ya: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Kemudian ini ada nilai kebajikan universal menurut pendapat yang lain ya dari IBO Primary Years Program, yaitu berkaitan dengan sikap murid, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Nah, ini adalah beberapa nilai kebajikan universal. Kemudian di sini ada teori motivasi perilaku manusia. Nah, di sini ada 3 teori yang berkaitan dengan teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Kemudian yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Nah, jadi untuk ketiga teori ini, teori 1 dan 2 itu adalah motivasi eksternal, artinya berasal dari luar atau dari orang lain. Biasanya motivasi eksternal ini tidak bertahan lama karena ada faktor dari luar. Tetapi beda lagi kalau di faktor ketiga, yaitu motivasi internal atau tujuan disiplin positif, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Meskipun orang lain berbuat apa ataupun ada semacam godaan atau apapun, kalau motivasi internal kita sudah kuat, kita akan tetap melakukan seperti itu. Jadi tidak akan tergoda ya. Kemudian, nah di sini ada istilah hukuman, penghargaan dan restitusi. Kalau boleh saya tahu, apakah Bapak Ibu guru di sini sebelumnya sudah mengenal istilah restitusi? Belum ya, belum pernah. Nah, di sini saya berikan tabel perbedaannya. Mungkin kalau hukuman, penghargaan mungkin sudah akrab ya di Bapak Ibu guru, mungkin biasanya digunakan untuk pada saat kegiatan pembelajaran. Nah, di sini ada yang dimaksud identitas gagal dan identitas sukses. Nah, hukuman itu termasuk identitas gagal. Jadi ketika kita memberi hukuman, kita akan memberikan identitas gagal. Nah, identitas sukses di sini ada 2, yaitu berkaitan dengan disiplin. Yang
pertama adalah konsekuensi, kemudian berikutnya restitusi. Di sini ada perbedaannya. Kalau hukuman itu adalah biasanya terjadi sesuatu yang menyakitkan. Jadi biasanya anak kalau kita hukum akan apa ya istilahnya itu mangkel ya, memberontak. Kemudian konsekuensi itu adalah sesuatu yang harus terjadi. Jadi kalau kamu melakukan ini, kamu akan mendapatkan seperti ini. Itu disebut konsekuensi. Nah, restitusi itu merupakan pilihan. Jadi nanti anak itu kita ajari untuk membuat pilihan. Kalau kamu melakukan kesalahan, maka kamu harus memperbaikinya sendiri. Jadi seperti itu. Nah, yang kedua tidak nyaman. Biasanya hukuman itu tidak nyaman untuk anak. Kemudian untuk konsekuensi tidak nyaman untuk jangka pendek. Nah, restitusi itu lebih menguatkan untuk murid dalam jangka waktu panjang. Kemudian di sini untuk hukuman itu biasanya untuk murid itu membenci peraturan. Kemudian konsekuensi itu murid atau anak biasanya menghormati peraturan. Restitusi murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Jadi di sini untuk tabel perbedaannya mungkin sudah jelas ya Bapak Ibu untuk beberapa. Nah, untuk hukuman tadi itu biasanya sifatnya negatif. Kalau konsekuensi itu masih netral. Nah, restitusi ini adalah yang positif. Kemudian, nah di sini untuk yang hukuman tadi mengajarkan konsep diri yang buruk. Kemudian konsekuensi itu konsep diri yang baik, sedangkan untuk restitusi konsep diri yang kuat. Nah, kemudian di sini juga ada perbedaan yang mendasar dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu dibuat oleh guru ya, biasanya ini berupa peraturan-peraturan kelas. Kemudian kalau konsekuensi itu biasanya dibuat oleh guru dan murid, jadi bersama-sama. Kalau restitusi itu dibuat oleh murid atau anak dengan bimbingan guru. Jadi bagaimana caranya mengajarkan anak tersebut untuk memperbaiki kesalahan. Nah, di sini saya ada kuis ya. Untuk yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman, betul ya? Ya, ini hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman. Kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Nah, dari sini sudah mulai kelihatan perbedaannya gitu. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi ya. Kemudian berjemur di lapangan basket pukul 12 karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman, ya betul. Jadi di sini sudah jelas ya Bapak Ibu terlihat perbedaannya. Kemudian saya lanjut tentang restitusi. Nah, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini adalah ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Kemudian, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Jadi berbeda dengan hukuman dan konsekuensi tadi ya. Jadi di sini menawarkan, memberi pilihan. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara paling baik. Restitusi itu fokus pada solusi, dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, berikutnya
tentang perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Nah, di sini Bapak Ibu guru, apakah ada yang sudah pernah membuat keyakinan kelas? Belum pernah. Kira-kira berbeda nggak ya antara peraturan dan keyakinan kelas? Beda sepertinya. Iya, beda sepertinya. Kira-kira bagaimana Pak David bedanya? Peraturan dibuat oleh satu pihak. Peraturan dibuat oleh satu pihak. Kalau keyakinan kelas itu kesepakatan bersama, mungkin begitu. Kemudian barangkali Pak Mufid mempunyai pendapat yang lain. Peraturan, kalau dalam konteks sekolah, berarti peraturan itu adalah aturan-aturan yang dibuat oleh sekolah melalui kepala sekolah. Karena kepala sekolah adalah salah satu pihak yang berwenang untuk menetapkan peraturan itu. Dan keyakinan kelas itu adalah hasil kompromi atau kesepakatan dari murid-murid yang ada di kelas. Seperti contohnya adalah ada sebuah keyakinan kelas bahwa kalau kita kelasnya tidak belajar serius bersama-sama, ini akan gagal. Artinya apa? Satu kelas itu harus serius belajarnya. Jangan sampai kalau ada belum dijelaskan, ada sebagian murid di kelas itu rame sendiri. Itu adalah sebuah keyakinan. Maka menurut keyakinan bahwa kalau kita serius, berarti kita akan berhasil. Terima kasih Pak Mufid atas pendapatnya. Ya, betul sekali ya. Jadi peraturan itu biasanya dibuat oleh satu pihak, misalkan guru ataupun sekolah gitu ya. Kemudian kalau keyakinan kelas itu dibuat bersama. Dan lagi untuk peraturan kelas itu biasanya sifatnya adalah saklek ya, artinya harus dipatuhi. Sedangkan keyakinan kelas itu karena dibuat atas kesepakatan bersama, biasanya mungkin dilakukan dengan penuh kesadaran karena sudah dibuat kesepakatan bersama. Nah, untuk lebih memahami perbedaan tentang peraturan dan keyakinan kelas, nah di sini saya ada penjelasan tentang keyakinan kelas. Yang pertama itu ditulis dengan kalimat universal, artinya secara umum ya. Misalkan begini, dilarang bukan dilarang ya. Misalkan hormatilah gurumu dan temanmu. Nah, di sini untuk keyakinan kelasnya nanti bisa diganti dengan kalimat saling menghormati. Seperti itu ya. Jadi kalimatnya universal. Kemudian dilakukan secara dua arah. Murid terlibat dalam pembuatan keyakinan kelas. Kemudian tidak boleh menggunakan kalimat negatif. Jadi di keyakinan kelas nanti dilarang menggunakan kata dilarang ya. Ya, tidak boleh menggunakan kata dilarang ya, ataupun kalimat negatif yang lain. Jangan boleh, nggak boleh pakai jangan maksudnya ya. Kemudian dilaksanakan dengan penuh kesadaran atau tanpa paksaan karena sudah dibuat dengan kesepakatan bersama. Nah, ini adalah perbedaan peraturan dan keyakinan kelas tadi ya. Jadi misalkan peraturan kelas itu bunyinya begini, dilarang berlari di koridor sekolah. Nah, untuk keyakinan kelas kalimatnya itu dirubah, berjalan di koridor sekolah. Kemudian peraturan kelas jangan terlambat ke sekolah. Nah, untuk keyakinan kelasnya dirubah menjadi tanggung jawab. Kemudian dilarang berkelahi. Nah, untuk keyakinan kelasnya yaitu bisa saling mengasihi. Dilarang merokok di kelas. Keyakinan kelasnya berarti kesehatan. Nah, di samping ini adalah gambar keyakinan kelas yang sudah saya buat kemarin. Mungkin agak nggak jelas ya Bapak Ibu gambarnya. Nggak kelihatan. Ya, jadi di sini kemarin itu saya membuat keyakinan kelas dengan kelas 10. Nah, beberapa mungkin ini bisa saya bacakan ya. Jadi di sini kemarin anak-anak itu menuliskan untuk saling menghargai dengan teman. Nah, di sini saya ambil poinnya yaitu saling menghargai. Kemudian saling peduli. Nah, menjaga kebersihan kelas. Kemudian saling peduli. Kemarin ada yang menuliskan untuk menjenguk teman yang sakit atau untuk istilahnya itu peduli dengan masalah temannya, jadi saling berbagi. Jadi seperti itu. Kemudian, nah di sini ada lingkaran pengaruh.
Jadi peraturan kelas itu adalah yang paling kecil. Kemudian untuk lingkup yang lebih besar itu adalah keyakinan kelas. Nah, ketika kita sudah membuat keyakinan kelas, maka kita beranjak ke lingkungan positif, akhirnya nanti akan menciptakan budaya positif. Cara membuat keyakinan kelas. Nah, di sini bisa ada 3 cara. Yang pertama di sini adalah hormat, bekerja, diterima dan dimiliki. Nah, kemarin saya membuat dengan anak kelas 10 itu melalui ini. Jadi hormat itu tampak seperti dan tidak tampak seperti. Jadi tampak seperti itu misalkan tadi datang ke sekolah tepat waktu. Tidak tampak seperti artinya tidak terlambat. Jadi ini yang negatif, ini yang positifnya, ya, seperti itu. Kemudian bekerja, diterima dan dimiliki. Nah, di sini saya ada tabel tentang peraturan. Nah, misalkan di situ selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira kalau mau dirubah ke bentuk keyakinan kelas, nah bisa diganti dengan tanggung jawab. Nah, yang kedua, mungkin saya bisa dibantu Bu Ida. Barangkali bisa dirubah menjadi apa? Dilarang mengganggu orang lain. Ya, kalau dibuat keyakinan kelas, kira-kira kalimatnya seperti apa, Bu? Empati boleh ya, atau saling menghormati, saling menghargai. Kemudian yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kira-kira Pak Adiansa barangkali bisa diganti kalimatnya untuk keyakinan kelas? Disiplin boleh ya, disiplin. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Iya, bisa diganti dengan apa? Saling mengasihi boleh. Kemudian apa lagi? Saling mengasihi. Kemudian, nah ini bisa juga dimasukkan keamanan ya. Jadi tidak boleh melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba. Diganti apa? Kesehatan boleh, jaga kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Antri atau tanggung jawab ya. Kemudian gunakan masker. Apa tadi? Kesehatan ya. Jangan berlari di kelas atau koridor. Apa? Berjalanlah di koridor. Atau bisa diganti juga dengan kalimat yang universal, keselamatan. Nah, berikutnya mungkin ini kemarin kalau saya boleh cerita sedikit ya, saya tuh sebenarnya agak kaget dengan kalimat ini, dihukum oleh penghargaan. Biasanya penghargaan itu kan untuk memberikan apa ya, apresiasi atau prestasi kepada siswa, tetapi kok ada kalimat dihukum oleh penghargaan, bahwa ternyata penghargaan yang kita berikan kepada anak itu efeknya sebenarnya sama dengan hukuman. Nah, bagaimana penjelasannya? Jadi itu yang pertama adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi penghargaan itu hanya efektif di jangka pendek, bukan di jangka panjang. Artinya ketika kita memberikan reward atau apresiasi kepada anak, itu akan mungkin bertahannya itu sementara. Jadi hanya sesaat ya, mungkin tidak bisa bertahan lama. Jadi apa ya, berkaitan dengan motivasi tadi ya, beda. Motivasinya beda ketika untuk mendapatkan penghargaan atau atas kesadaran diri itu akan beda. Kemudian penghargaan itu menghukum. Menghukum apa? Menghukum siapa? Menghukum mereka yang tidak mendapat penghargaan. Jadi ada perasaan begini, mungkin yang memperoleh penghargaan itu saya merasa diapresiasi, tapi yang lain itu merasa seperti dihukum. Saya dihukum karena tidak mendapat penghargaan. Kemudian penghargaan itu mengurangi ketepatan. Artinya penghargaan menyebabkan seseorang terburu-buru mengambil keputusan. Karena apa? Yaitu tadi diburu-buru oleh penghargaan. Jadi tidak memikirkan yang apa ya, yang terbaik. Jadi mengambil keputusannya itu tergesa-gesa. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan sebagai suatu syarat untuk memperoleh sesuatu. Kemudian penghargaan itu bisa merusak hubungan. Artinya apa? Menimbulkan rasa iri antar sesama teman. Jadi teman itu, oh kamu dapat penghargaan, saya tidak dapat. Nah, nanti akan menimbulkan kecemburuan sosial atau iri.
Kemudian penghargaan itu mematikan kreativitas, artinya bisa menurunkan berpikir kreatif pada anak. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik, mengambil kebahagiaan alami pada diri anak. Kebutuhan dasar manusia. Nah ini ya ada pengalaman baru juga kemarin selama mengikuti pendidikan guru penggerak itu, bahwa ketika kita akan mengajar, kita sebaiknya juga melihat kebutuhan dasar manusia. ADM ada berapa gitu ya. Nah di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia itu. Yang pertama, bertahan hidup. Artinya bertahan hidup itu apa? Jadi kayak kebutuhan dasar manusia, makan, kemudian apa lagi? Minum, tempat tinggal. Nah itu adalah bertahan hidup. Jadi kadang itu anak ketika berangkat sekolah kok tiba-tiba itu terlihat lesu atau lemah, mengapa? Atau tidak semangat belajar itu mengapa? Ya mungkin karena salah satu kebutuhan dasarnya ini tidak terpenuhi. Kemudian kebutuhan dasar yang kedua itu adalah penguasaan. Jadi anak itu juga perlu diberi penyemangat atau mungkin apresiasi seperti itu. Kemudian cinta dan kasih sayang. Kalau anak itu kekurangan cinta dan kasih sayang, mungkin juga akan berpengaruh kepada aktivitas pembelajarannya. Kemudian kesenangan. Yang terakhir adalah kebebasan. Nah ini ada studi kasus ya. Pak Zulfikar adalah kepala sekolah yang baru ditugaskan di SMP Bina Generasi Muda. Sejak kedatangannya di sekolah itu, Pak Zulfikar mencoba untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan di sekolah itu. Sebagian besar guru dapat menerima kehadiran Pak Zulfikar, namun ada beberapa guru yang selalu bereaksi negatif pada kebijakannya dan dengan frontal mengemukakannya di rapat guru mingguan. Salah satunya Pak Malik. Dalam rapat guru mingguan, Pak Malik seringkali mempertanyakan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pak Zulfikar tanpa argumen yang kuat. Rekan-rekannya sesama guru heran dengan perilaku Pak Malik ini, karena sebelumnya ia dikenal sebagai seorang guru yang selalu mengikuti kebijakan kepala sekolah, bahkan selama ini cenderung diam bila di rapat guru. Pak Hanafi, sahabat Pak Malik, mencoba mendekatinya dan menanyakan apa yang menyebabkan ia bertindak seperti itu. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Pak Malik. Identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Pak Malik jika responnya seperti di kolom sebelah kiri. Bila Anda dalam posisi Pak Zulfikar dan mendengar informasi dari Pak Hanafi tentang alasan Pak Malik melakukan hal itu, apa yang akan Anda lakukan pada Pak Zulfikar agar kebutuhannya terpenuhi? Nah, di sini ada tabel. Iseng aja sih aku sebenarnya, aku senang melihat konsep baru itu kebingungan kalau aku tanya-tanya di rapat. Nah, ini kebutuhannya itu kebutuhan kesenangan. Tindakan Anda, nah ini saya contohkan misalkan mengingatkan ya untuk saling menghargai. Kemudian ya biar dia kenal sama aku dan aku ingin nantinya bisa dekat dengan rekan kerja bareng sama dia. Kayaknya orang baik sih. Nah, ini adalah berkaitan dengan kebutuhan cinta dan kasih sayang. Kira-kira tindakan Anda ini bagaimana kalau ada kalimat yang seperti ini? Dan Pak Abdi mungkin barangkali. Ya, bagaimana? Ya, tetap mengingatkan tapi dalam batas-batas kewajaran. Oke, mengingatkan dalam batas-batas kewajaran. Terima kasih Pak Mufid atas jawabannya. Kemudian yang terakhir itu gaya ngomongnya Pak Zulfikar itu loh monoton sekali ya, bosan jadi mendengarnya. Saya pikir tidak akan selesai ngomongnya begitu saja, nggak ada cara lain ya untuk menyampaikan materi dia. Nah ini berkaitan dengan kebutuhan kebebasan. Nah beberapa dialog ini adalah mencerminkan masing-masing kebutuhan dasar yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Berikutnya, nah ini ada materi baru juga. Jawabannya tadi gimana itu? Yang tadi 1, 2, 3, 4 tadi. Ya, Jawabannya benar. Untuk yang kira-kira dari Pak David, kalau yang dari kalimat ketiga itu bagaimana Pak? Saya sebenarnya nggak paham beliau bicara apa tadi Pak Zulfikar, makanya saya tanya-tanya saja. Daripada saya kelihatan tidak paham, masa aku yang guru senior di sini tapi kelihatan nggak paham, malu dong. Ya, tindakan Anda? Ya, tindakan Anda gimana? Bagaimana Pak kira-kira? Kalau ada respon kalimat seperti ini. Posisi Pak Zulfikar untuk menyampaikan. Jawabannya itu Jawaban Pak Malik. mengingatkan Pak Malik. Oh.
Ya, bagaimana Pak? Nah ya, kalau begini gimana jawabannya itu? Kalau menurut saya, kalau berkaitan dengan kebutuhan penguasaan, jadi di sini saya sebenarnya nggak paham ya, beliau itu bicara apa tadi Pak Zulfikar, makanya saya tanya-tanya saja. Nah, jadi mungkin bisa dengan saling mengajak berdiskusi dengan beliau ya. Jadi tidak hanya didiamkan saja, jadi mengajak orang tersebut untuk berinteraksi atau berkolaborasi. Oh, mengingatkan untuk Bekerja sama. kerjasama. Ya, jadi seperti itu Pak kalau dari saya. Kalau yang cinta dan kasih sayang, mengingatkan untuk Kalau cinta dan kasih sayang ya biar dia kenal sama aku dan ya mungkin di sini diajak dengan pendekatan personal ya antar individu seperti itu. Ini Mbak, bunyi nomor 3. Nomor 3 itu kan saya saya sebenarnya nggak paham dia bicara apa tadi kan dan saya menginginkan gini. Makanya Pak, mari fokus ya gitu. Pak, mari terus oh, fokus. ini hukuman itu. Nggak boleh Pak. Hukuman. Jadi harus berkaitan dengan yang tadi tentang restitusi ya. Jadi responnya harus yang baik. Jadi bagaimana caranya biar kita bisa mengajak untuk berkolaborasi. Kesehatan. Oke, jadi seperti itu, nggih. Nah, berkaitan berikutnya adalah 5 posisi kontrol. Nah, ini menarik juga Bapak Ibu. Nah, posisi kontrol. Nah, di sini tadi sudah saya singgung sedikit tentang identitas gagal, identitas berhasil atau sukses. Nah, identitas berhasil atau suksesnya itu ada 2 ya, ada 2 kolom di sini. Nah, posisi kontrol yang sudah diidentifikasi selama saya mengikuti pendidikan guru penggerak kemarin ada 5. Yang pertama itu penghukum. Jadi kita itu memposisikan diri sebagai penghukum. Apakah membuat orang merasa bersalah, ataukah menjadi teman, ataukah pemantau, ataukah manajer. Nah, di sini yang pertama itu guru berbuat. Jadi ketika di posisi penghukum, guru itu cenderung menghardik atau menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Jadi sikapnya itu seperti itu. Kalau di posisi penghukum, kalau di posisi pembuat orang merasa bersalah, biasanya suka mengatakan kalimat seharusnya kamu begini, bapak kecewa dengan kamu, ibu kecewa dengan kamu. Itu adalah membuat orang merasa bersalah. Nah, seperti itu. Kemudian kalau teman itu membuat alasan-alasan untuk muridnya. Nah, jadi biasanya kan ada itu Bu ya, bapak atau ibu guru yang memposisikan diri sebagai teman. Jadi, nah seperti itu biasanya tindakannya. Pemantau, menghitung dan mengukur, artinya apa ya? Mengingatkan, misalkan ada peraturannya seperti apa, konsekuensinya seperti apa. Itu adalah pada posisi pemantau. Nah, yang kelima, manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi nanti pertanyaan-pertanyaan pemandu yang nanti akan dijawab oleh murid itu sendiri. Nah, itu ada guru berkata, sama ya kalimatnya seperti tadi, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan. Nah, itu penghukum. Kemudian membuat orang merasa bersalah, kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali, ibu stres, bapak stres, dan lain-lain. Seperti itu ya. Kemudian kalau sebagai teman, nah ini agak-agak curhat sebenarnya ya. Ayolah, lakukan demi ibu, lakukan demi bapak. Jadi seperti itu. Minta, masa kamu tidak mau ingat, ibu tidak ibu pernah bantu atau seperti apa. Nah, kemudian yang pemantau, apa peraturannya, apa kebijakan kelasnya, apa konsekuensinya. Jadi selalu mengingatkan akan hal itu. Kalau posisi pemantau, kalau posisi manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, hasilnya dengan posisi penghukum itu anak malah akan memberontak atau menyalahkan orang lain atau cenderung berbohong atau cenderung melakukan hal-hal yang negatif. Kalau membuat orang merasa bersalah, biasanya anak itu cenderung menyembunyikan sesuatu atau tidak jujur kepada bapak atau ibu gurunya. Kemudian kalau posisi sebagai teman, itu biasanya mereka akan ketergantungan. Jadi misalkan suka ya, atau suka curhat dengan salah satu guru, ya akan tergantung pada guru itu saja, seperti itu. Kemudian kalau sebagai pemantau, itu menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi merasa dipantau setiap saat. Kemudian untuk manajer, nah itu biasanya menguatkan pribadi ya. Jadi di antara kelima posisi ini Bapak Ibu, kira-kira yang ideal menurut panjenengan semua itu yang mana? manajer. Manajer.
Kalau saya enggak. Kalau saya enggak, apa Pak? Anak melakukan pelanggaran di kelas atau di sekolah. Anak melakukan pelanggaran di kelas atau di sekolah itu kan bisa berasal dari internal siswa sendiri, memang karakternya, atau karena pelampiasan dari orang lain atau keluarganya, eksternalnya. Dan jadi nanti untuk menjadi pengontrol guru, kita tidak harus jadi manajer atau penghukum, tapi dengan melihat penyebab dia melakukan pelanggaran itu. Dan nanti untuk mengontrolnya kita gunakan penghukum, kan membuat orang tersangka, temannya tergantung latar belakang dia melakukan kesalahan ke sekolah, dari internal atau eksternalnya, begitu. Betul sekali Pak Mufid ya. Tetapi sebenarnya kita semua itu mungkin pernah melakukan 5 posisi kontrol ini, kelima-limanya itu pernah. Akan tetapi betul kata Pak David tadi bahwa yang paling ideal itu manajer. Jadi bagaimana caranya agar kita semua itu bisa mencapai posisi itu ya Bapak Ibu. Nah seperti itu ya. Kemudian, nah di sini ada kuis ya, ada pernyataan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira di antara 5 posisi kontrol tadi ini itu diucapkan oleh posisi yang mana? Identitas gagal ini. Identitas gagal. Yang mana Pak? Yang pembuat? Yang teman. Nah, nanti kita cek ya jawabannya. Kemudian yang itu berikutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum ya. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Nah ini teman ya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang? Nah di situ ada apa yang digarisbawahi stiker bintang. Berarti ini kira-kira posisi yang mana ini? Yang mana ini? Pemantau ya. Coba nanti kita lihat ya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah ini manajer ya. Kamu selalu yang paling terakhir. Nah coba kita cek. Ya. Nah ini ya jawabannya tadi. Ya betul ya. Yang terakhir adalah yang penghukum. Nah ini yang pembahasan kita yang terakhir nih Bapak Ibu tentang segitiga restitusi. Tadi segitiga restitusi itu ada tiga tindakan. Yang pertama itu menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan, kemudian validasi tindakan yang salah. Jadi ini adalah 3 proses untuk segitiga restitusi. Nah di sini saya ada contoh salah satu penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Nah ini Bapak Ibu untuk segitiga restitusi. Kemarin saya sudah coba buat. Suaranya koneksikan. Dan koneksikan ke ini. Nah itu. Ya, jadi di sini. Nah ini saya punya salah satu contoh kasus ya Bapak Ibu. Saya merupakan murid kelas 12 di SMA Muhammadiyah 2 Mojosari. Beberapa hari terakhir ini Asa sering tidak masuk sekolah. Setelah ditelusuri, Asa memiliki permasalahan dengan teman sekelas terkait keterlambatan pembayaran uang kas karena ada sedikit permasalahan keuangan di keluarganya. Beberapa contoh skenario-nya. Bahwa beberapa hari ini kamu tidak masuk sekolah. Apa yang sudah terjadi? Ada yang bisa Ibu bantu? Ya Bu, saya menjadi dengan sekolah saya karena saya belum bisa membayar uang kas. Tepat waktu saya terus menerus digratis kalau di kelas.
Jadi daripada terus-menerus ditagih dan kamu belum bisa melunasi, akhirnya kamu tidak masuk sekolah. Nah, ini adalah tahap menstabilkan identitas. Asa, apakah ada informasi yang ingin kamu tambahkan? Bermaksud melanggar Tapi ada sedikit permasalahan keuangan dalam keluarga saya. Saya harus kena PHK sehingga untuk permasalahan ekonomi keluarga sedikit bermasalah. Apakah kamu tahu kalau kamu sudah berada dalam... Nah, ini adalah validasi tindakan yang salah. Iya, Bu. Baiklah, ibu di sini tidak ingin ikut campur masalah dalam keluargamu. Tetapi ibu ingin mencari penyelesaian bersama dengan kamu, berpikir sama-sama untuk bisa mengetahui bagaimana kita memperbaiki situasi seperti ini. Kamu tahu kan kalau tidak masuk sekolah itu selalu ada alasannya dan biasanya ada permasalahan di dalamnya. Iya, Bu. Iya, ibu paham apa permasalahan kamu. Tetapi yang kamu lakukan ini juga Bu. Sekarang mari kita bicara tentang menanyakan keyakinan kelas. Apa yang kita percaya dan apa yang belum kamu tunjukkan. Kita harus belajar disiplin dan bertanggung jawab dan aktif masuk sekolah jika tidak ada kegiatan yang penting. Dan juga kita harus menghormati orang lain serta dirimu sendiri. Betul sekali. Kamu masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Ya, jadi ini adalah praktik penerapan segitiga restitusi ya. Seperti itu Bapak Ibu. Share itu videonya, Bu. Iya Pak. Kalau mau menyampaikan saya itu meyakinkan ngomong ini kamu harus percaya bahwa sakit dan sembuh dari Tuhan. Ya, ini sudah sampai di slide terakhir. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah menyimak dari awal. Itu Untuk keyakinan. sesi berikutnya barangkali saya buka sesi tanya jawab, bisa 1 atau 2 pertanyaan. Kami persilakan kepada Bapak atau Ibu guru yang akan bertanya. Ini untuk siswa, untuk guru, sama saja. Ya, barangkali untuk sesi berikutnya ada Bapak atau Ibu guru yang akan bertanya tentang diseminasi ini, kegiatan budaya positif. Kami persilakan. Terima kasih. Menanyakan terkait menghukum dengan penghargaan. Apakah ini juga berlaku untuk guru? Jika ada yang kemudian salah satu dilebihkan tunjangan atau yang lainnya penghasilannya, sehingga kemudian yang lainnya kemudian merasa kurang dihargai sehingga seolah-olah mendapat hukuman. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Pak David. Saya akan mencoba menjawab bagaimana terkait dengan penghargaan. Nah, untuk kalau ini tadi yang sebelumnya dibahas itu kan tentang murid, nih. Nah, begini, untuk penghargaannya memang menimbulkan kontroversi ya di beberapa. Kok bisa penghargaan itu sama dengan hukuman atau mungkin bisa menimbulkan kedengkian seperti itu ya. Jadi mungkin untuk penghargaan itu sebenarnya boleh saja. Memang kan sebagai kita untuk apa ya, apresiasi usaha seseorang tersebut untuk apa ya, atas tindakannya ataupun mungkin atas usahanya dalam melakukan sebuah tindakan. Jadi boleh saja. Mungkin kalau apa itu namanya tidak berlebihan, selama tidak berlebihan itu diperbolehkan Bapak atau Ibu untuk penghargaan. Jadi seperti itu. Ya. Barangkali ada pertanyaan lagi. Kalau tidak ada, mungkin untuk sesi yang berikutnya adalah doa penutup.
saya mohon kesediaannya kepada Bapak Mufid untuk doa penutup. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita sebelum diakhiri kegiatan ini, kita mari berdoa bersama-sama agar apa yang diberikan imbasan oleh guru penggerak bunyiling ini bisa bermanfaat kita dan selanjutnya bisa bermanfaat bagi siswa-siswa anak-anak kita di sekolah SMA Muhammadiyah 2 Mojosari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Bapak Mufid atas doa penutupnya. Sampailah kita di tahap akhir kegiatan hari ini. Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu guru semua dan kepala sekolah atas untuk kesempatannya menghadiri diseminasi saya. Di sini saya selaku moderator dan juga pemateri untuk kegiatan hari ini memohon maaf atas kesalahan dan perbuatan yang tidak menyenangkan seperti itu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya David Yusuf Azwar Noval, Kepala SMA Muhammadiyah 2 Mojosari Mojokerto. Bermaksud yang pertama menyampaikan terima kasih khususnya kepada Bu Nining Sulistiawati selaku guru penggerak, calon guru penggerak yang perwakilan dari sekolah kami, di mana kemarin telah melakukan diseminasi modul 1.4. Kami rasa modul yang dibagikan, yang diimbaskan kepada teman-teman semuanya, semua guru yang ada di SMA Muhammadiyah 2 Mojosari sangat telah menarik, sangat telah bermanfaat dan sesuai dengan kondisi zaman hari ini. Kami juga ucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang sampai saat ini terus membina kepada guru kami. Mudah-mudahan nanti bisa sampai lulus sebagai guru penggerak, dan kemudian tentunya pendidikan di Indonesia bisa semakin baik, lebih baik, dan juga kemudian anak-anak kita bisa menjadi anak-anak yang berguna, yang kemudian sesuai dengan nawacita pendidikan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Demikian yang testimoni bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irena Frantika, guru matematika SMA Muhammadiyah 2 Mojosari. Kali ini saya akan memberikan testimoni untuk diseminasi hari ini. Materinya sangat menarik dan juga bermanfaat. Dari diseminasi ini saya baru sadar kalau ternyata dalam mengajar itu paling sering menerapkan hukuman, konsekuensi, dan reward saja. Kayak teori kontrol, disiplin positif, keyakinan kelas, dan restitusi itu hal baru yang saya pelajari, dan itu sangat menarik untuk langsung diterapkan ke siswa-siswi kami di sini. Mengingat karakter mereka juga sangat beragam dan berbeda tiap hari. Jadi terima kasih atas ilmunya Bu Nining. Tetap semangat mengikuti pendidikan guru penggerak. Semangat!